sama Kari kan. Dua-duanya kalau farmer aja paksa clear tengah, itu yang harus dilakukan juga. Jangan jangan sampai gara-gara satu cusin langsung gak bisa farming kan. Di level 2 siapapun bisa ditabrak. Maximum transfer lumayan terasa sih. Jadi kita bakal lihat bagaimana Aleva bisa survive Teracity, pengurangan damage yang bakal jadi prioritas dulu buat Jusin yang tipikalnya emang berada di area lumayan depan juga. Dan maksud konklusif blast ya yang menjadi item emblem buat Aleva, karena kalau kita lihat di area mid lane lumayan rusuh juga nih, lumayan bikin Shen babak belur dan dipaksa untuk main aman. Tapi kayak Dynasty harus pegang rotasi juga nih dia, harus benar-benar baksia Shield United langsung jalan terus, gak boleh stop. Sementara di arah top lane sudah ada bantuan nih yang kita bisa lihat juga pasti dari Matilda Shane yang hadir. Matilda Jusin di awal, wah bete juga sih itu kalau ketempel. Early-nya lumayan hidup banget ya. Dan ya Satya W dengan Joy yang baru pertama kali dapatin kesempatan pakai Loi, apakah ini bisa ngasih impact? Karena ya dengan adanya Lantern Flare ditambah lagi ya Shane, lumayan banyak yang bisa ngejawab area rumput, tapi ada Nazara. Langsung dikasih Demon Fist, lumayan sakit. Flicker mau tidak mau harus digunakan juga, tapi kembali mundur Pinnacle Ninja tadi yang harus tumbang dari Nazara. Untungnya masih aman juga. Ternyata damage sakit juga ya. Asli. Untuk Speechless masih bisa flicker karena belum ada Crimson Beacon, masih dipaksa buat main mundur, main aman dulu dari pendekar. Sedangkan Turtle dia udah mulai muncul, terpantau Rinasmi cukup proaktif buat mainin karya rotasinya. Bahkan dia udah ready juga dengan adanya resource skill yang ultimate. Kali ini Turtle udah mulai dipegang oleh teman-teman dari EVOS Icon terlebih dahulu untuk mancing keributan. Tapi dia dua juga sih. Lihat kan Rinasmi sama Aleva, ini kuat banget, lihat dipegangin turtle aja selalu aja dia, santai aja sambil dicicil-cicil terus turtle-nya. Sementara berapapun yang mulai hadir ngasih vision untuk pendekar, mereka gak mau sampai kehilangan vision karena poke damage memang lumayan sakit. Tapi hadirnya battle di arah mid lane hanya sebagai clear wave minion aja, datang dengan Pinnacle Ninja, adu retribution dan berhasil diamankan oleh Philus. Bahkan Unleash the Beast digunakan juga, tim yang tidak bisa dihindari lagi Bravo di bagian depan. Hati-hati tertangkapkah karena Speechless dengan Crimson Beacon menangkap Nazara, membiarkan dua member yang tersisa di Nasmi. Memang terlalu tanky, tapi kalau dilempar ke belakang demi keroyok triple kill, Philus mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat banyak. Oh, itu dia. The power of Lucas dikombinasikan dengan hero support ya. Matilda yang menghidupkan gameplay dari teman-teman pendekar triple kill. Plus Turtle, ini menjadi awal yang baik. Bahkan EVOS, mereka tidak mendapatkan pertukaran apapun yang ngebuat ini bakal jauh lebih berdarah-darah lagi mungkin ya untuk EVOS bisa mainin karya setup game startnya dengan adanya perolehan dari teman-teman pendekar melalui Turtle dan juga 3 poin eliminasi. Ini nggak nyaman dengan Lui kah, Joy? Ayo, coba lagi. Karena ya balik lagi nih, kalau misalkan memang dari teman-teman EVOS pengen pakai Baxia biar ada anti regennya, sebenarnya Lui nggak cocok. Tapi lihat di bagian top lane, Ardiski easy kill, seakan mati langkah. Teman-teman dari EVOS sama persis yang kayak gue bilang, ketika mereka kalah sekali mereka langsung kehilangan semuanya. Bahkan lihat Nasmi yang terpojok hampir saja bisa ditumbangkan, untungnya masih lumayan keras Ya, masih bisa sustain, masih bisa mundur. Wah, ini route-nya bener-bener terjamin banget sih dari pendekar. Dan rotasi mereka cepet banget. Adiski udah nggak lagi dapetin face yang aman ya, karena so far rotasinya udah mulai aktif mengarah ke area tersebut. Cuman kali ini Nazara Sapis, dan itu dia Demon Fist masih belum terlalu sakit ya. Stack dari Demon Fistnya harus dipenuhin dulu 5, baru damage-nya akan lumayan eksplosif. Tapi ada pertukaran sepertinya, karena atasnya udah dipotong, atasnya mau diambil sama teman-teman dari EVOS, bawahnya pun udah dipotong. Perbedaannya belum menit 5 nih, shieldnya masih ada. Dan kayaknya memang harus defensif dulu. Nazara udah di item pertama, Golden Staff first item, not Toro. wow, seaman itu ya kayaknya. Cuman kayaknya mereka mau coba untuk maksa teamfight lagi, ada tabrakan dari Rinasmi ya. Cuman belum ada follow up, dan harusnya Turtle lagi-lagi bakal jadi pertukaran. Kayaknya terlalu beresiko untuk EVOS, tapi mereka mau coba untuk ngambil karena pendekar mereka udah mulai maju. Dua revitalize memang dari EVOS, tapi itu dengan Glorious Pathway. Tabrakan lagi-lagi ke bagian belakang, Joy yang akan dikejar, Philus yang mengejar dan gak bisa selamat. Bahkan diversion yang digunakan untuk defensif tadi yang gak berhasil menyelamatkan hari dari EVOS. Rinasmi tertangkap, tembakan dari Batu
belum cukup, 2 poin kill diamankan. Lagi-lagi kerugian untuk EVOS. Wow, 2 untuk nothing Pilus. Nyaris ya tadi bisa ter-shutdown sebetulnya. Tapi dengan adanya damage masif ditambah lagi power up dari Shane yang membuat akhirnya teman-teman dari EVOS Icon sulit untuk bisa menjangkau ke area sosok jungler dari pendekar, dan ini harusnya jadi 4 poin untuk pendekar lagi. Belum ada eliminasi, belum ada pertukaran yang ngebuat situasi dari EVOS lumayan mencekam. Ya, ini sebenarnya kalau kita intip dari gold, goldnya stack sepertinya. Di item pertamanya golden staff, gak salah sih sebenarnya, karena dia butuh ini kan, butuh staff dari demon fist-nya. Darkness juga bisa trigger dari golden staff. Ya 4.000 berbanding 3.000, sebenarnya lumayan bahaya ketika fighter di awal itu bisa nabrak dari Nasmi. Tertangkap dengan basic attack battle aja, bocor banget, habis banget dari HP-nya. Dan itu gak bakal bisa, Hanzo-nya gak bakal bisa ngapa-ngapain kecuali dia pakai diversion play untuk lempar Hanzo-nya ke belakang, dan seenggaknya dia bisa ngepok. Sejauh ini dengan ya penguasaan dari area sungai, ditambah lagi juga rotasinya cepat banget, sulit banget buat Joy bisa memaksimalkan diversion momennya. Dan kalau kita lihat, pendekar kali ini bisa mainin ke area landing jauhnya. Meanwhile, di area sisi mid sempat ada satu gerakan, tapi nampaknya bakal di cancel terlebih dahulu. Dan shift aja dulu ya. Balik lagi, yang harus jadi prioritas sebenarnya farming sekarang. Nazara butuh banget farming, Arziski butuh banget farming. Ini 2 hero trinity item loh, golden staff, DHS sama Korosya. Dan gimana caranya mereka bisa dapetin kalau ditabrak terus menerus dengan EOG? Membuka di arah mid lane dengan Bruce Matthew juga Rinasum, tapi memblokir. Masuk ke bidang di bagian depan, jadi bidangnya nggak masuk. Dan ada bantuan damage dari talent, sayangnya ditabrak, dipaksa, bahkan 1 poin kill berapun yang harus hilang. Next target Rinasmi. Rinasmi pun menjadi korban, bahkan Aleva juga hilang. Menyisakan Azara, Joy, dan juga Arki. Untungnya yang tumbang adalah 2 frontlanernya, tapi tetap masih bisa dibongkar tadi, lihat dari midnya. Dan gold sekarang. Wow, What? nowhere. Langsung bisa menutup jalan kabur tadi dari Nazara. Jauh banget sih sebenarnya. Asli, itu super jauh sih. Battle Mirror Image dan Blazing Duet yang ternyata bisa menjangkau wujud asli dari Nazara yang ngebuat 3 poin eliminasi ya. Jadi total bisa diamankan oleh teman-teman pendekar dan EVOS. Mereka hanya bertumpu ke area 1 poin elim aja. Dan so far mau mereka tukar ke area objektif Tarat kan nggak bisa semudah itu, karena emang in and out-nya udah terlalu jauh. Tukar kata untuk pendekar, gold yang mereka amankan semakin meningkat tentunya. Dan efisiensi dengan adanya Nazara ya, mau coba untuk main pick off, tabrak dari Nasmi, Aleva, ini nggak berjalan sesuai skenario. Iya. Bahkan kayak gue nggak ngeliat adanya Hanzo dilempar pakai diversion Loi deh. Gak ada. Ya kan? Itu combo yang bagus banget sebenarnya. Seenggaknya ngincer bagian belakang kan. Apa daripada yang dilakukan sama Nazara, dari tadi dia coba untuk maju dari depan, udah kelihatan semua orang kabur, dan akhirnya yang gak ngapa-ngapain juga, mendingin datang dari belakang dengan diversion. Dia bisa tembus obstacle juga, jadi diversionnya gak harus pas di depan. Oke, dan itu dia yang gue bilang, datang dengan diversion ya udah. Kalau misalkan nggak dapet ya udah balik, karena dari tadi juga yang dilakukan sama kok. Dia nggak pakai diversion juga, maju pakai pinnacle, nggak dapat apa-apa, pulang. Dan akhirnya apakah ini bakal efisiensi ya? Masuk menit 9 yang dimana gamenya udah mulai dipegang cukup jauh dari gold different 8.000 gold. Dengan perolehan item yang udah lengkap dari 3 item untuk cloud, THI sudah ada, bahkan ya tinggal nambahin karya either dari hunter mungkin, atau ngambil ke area dari sisi power defensive dari WWN, karena masih cukup respect juga dengan ada DHS. Yang gini udah disematkan juga di tubuh dari Nazara. Lumayan lah ya, tapi tetap sih butuhnya Trinity kan. Masih butuh 1 item lagi. Ngelihat dari posisinya Nazara nih udah kayaknya bakal main metode split push, dan itu sebenarnya juga akan jadi celah, karena sekarang dari pendekar mungkin masih unggul banget, tapi nantinya di lane jauh tuh akan ada celah karena botol yang isi kan. 1 lawan 1 pas main sama Assassin akan ya tetap akan ada chance gitu dari Assassin untuk dapetin point kill. Apalagi Assassinnya tipikal Hanzo nih, yang tinggal dilempar pakai diversion aja langsung udah aman. Dan itu dia, kontrol landingnya juga jauhnya juga bagus banget, 7.000 botol di menit yang 10. Yes, ini benar-benar proaktif banget sih gameplay pendekar yang bisa menguasai celah, tapi terus bakal coba untuk gimana? Sakit banget, tapi masih belum cukup sepertinya untuk damage dari Pilus yang masih selamat juga. Untungnya ada Matilda,
Tapi ya seenggaknya strat kayak gitu berjalan dengan baik kan. Yes, setidaknya ya dapetin harapan buat teman-teman dari EVOS Icon bisa cari informasi battle Gothic Gun yang menjadi item selanjutnya. Sedangkan tadi kita lihat ada DHS untuk RBSK apakah cukup untuk bisa survive, karena harusnya ini load untuk pendekar terlalu berisiko untuk Nazara bisa kontes. Ya, masih kontes lagi. Sakit juga ini Demon Fist dan hampir saja dapetin poin kill. Bravo. Hampir saja tumbang tadi dengan retribution yang agresif juga kan Nazara, menunjukkan kalau mereka masih punya damage. Tapi tetap 8.000 gold ini juga nggak bisa dianggap remeh nih. Sekalinya nanti Battle masuk di waktu yang timing yang pas, kayak bisa langsung tumbang emosi. Nasmi. Iya sih, ya apalagi mereka notabene nggak punya hero high ground nggak sih dari EVOS. Ya mungkin clear cepat ada Joy, Devotion Rotation, Kari, single target. Aku rasa ini bakal jadi PR yang banyak banget harus dibadai oleh teman-teman dari EVOS di arah high groundnya. Masalahnya pendekar bermain secara disiplin tapi tetap masih dengan tempo agresif. Dordnya bakal di slow push. Dan lihat kali ini udah dapat langsung 3 dari Nazara. Ditabrak di depan, tapi sayangnya nggak sempat untuk mendapatkan kill sama sekali. Defensif yang akan dilakukan oleh EVOS. Lord mulai masuk di bagian Bestarat di bawah. Akan coba untuk diambil sepertinya EOG ke bagian belakang. Gak ada yang berhasil kena. Glorious Pathway defensif, tapi masuk juga di bagian depan. Beramu dengan Vengeance membeli waktu dan terlalu dalam kah sepertinya. Pendekar, Phyllis hilang. Mereka coba dipanis, tapi sayangnya Joy juga menjadi korban. Masih bisa bertahan EVOS. Mereka mengusir pendekar untuk mundur. Yes, berfokus di satu titik nampaknya belum menjadi jawaban bagi teman-teman dari pendekar, sehingga mengorbankan sosok Phyllis ya, yang tadi nggak sempat untuk bisa di cover oleh teman-teman dari pendekar dan EVOS. Nampaknya masih ada harapan mereka untuk bisa memulihkan ketertinggalan ya, dengan kerugian yang banyak banget mereka alami. Tapi setidaknya using lore-nya ini mahal banget, karena advantage-nya menembus karya base pertahanan yang balik ke EVOS, dan mereka harus jauh lebih bisa nge-maintain lagi karena Nazara. Jadi ya, optimis saja jatuhnya. Nggak bisa, pokoknya kalau misalkan mereka berkumpul, ya Nazara nggak bisa dapetin kill menurut gua. Kalau dia sendirian ya mungkin bisa diculik, even itu battle sekalipun ya. Seenggaknya spellnya keluar lah, biar dia selamat juga. Kalau misalkan Bravo kayaknya memang nggak kuat deh, damage-nya masih kurang. Tapi kan, kalau yang Miracle Ninja, lagi-lagi combo yang akan mencari nih di mana nih musuhnya, sambil nge-cut juga minionnya, kedorong udah lumayan banget. Tapi bagusnya pendekar gak kelihatan sama sekali di map. Cukup banyak blind spot yang bisa dimaksimalkan oleh pendekar, dan emang posisi dari EVOS kan ya terbatas banget sih. Dengan ngebawa karya Lui di posisi losing condition lumayan sulit juga ya. Ruang gerak dari Joy bisa membawa karya serangan-serangan unpredictable, bahkan jarang banget tadi bisa dimaksimalkan oleh Joy untuk EVOS. Cuman harapan kali ini mereka bakal coba untuk nge-maintain dari landing jauh dengan mengetes karya Kari. Cuman 9 detik pendekar bakal coba untuk make sure lagi nih dengan keunggulan gold. Mereka bakal coba untuk setup karya goldnya. EVOS, mereka mau coba untuk ngambil resiko kontes di slot kali ini. Karena kalau dilepas lagi kayaknya agak susah sih. Berbeda gold itu banyak yang artinya item juga akan beda. Dinasmi ngebuka vision di bagian depan dan Joy sendirian dan tertangkap sepertinya ada Phyllis di bagian belakang untuk yang masih punya flicker, namun Glorious Pathway langsung defensif juga, dan apakah mampu untuk mendapatkan kill? Ya, Joy yang tumbang. Di sisi lain juga Phyllis juga harus hilang, tapi tertutup jalan pulang dari EVOS. Mau tidak mau mereka tumbang kali ini, menyisakan 2 member Nazara dan juga Arziski. Terlihatkah Speechless mencari itu? Dia tertangkap dari Nazara, menyisakan Arziski di bagian belakang sendirian untuk melakukan defense, dan coba untuk sebisa mungkin gak bisa